Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Salam. Saat ini saya akan membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga ayat 39. Yesus air kehidupan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami menghayatinya di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya memegang sebuah gelas yang berisi air. Air ini akan saya minum. Sangat menyegarkan, saudara-saudara. Nah, saya mau mengatakan tentang air ini. Saudara-saudara, air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup di dunia ini yang tidak terpisahkan dari air. Sebagian besar pembentuk tubuh kita manusia terdiri dari 73% adalah air. Air tidak hanya penting bagi manusia, saudara-saudaraku, tapi juga air merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Dalam segala kegiatannya, air juga digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya keperluan rumah tangga, keperluan umum, dan lain sebagainya. Pada intinya, saudara-saudaraku, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Dalam kaitan dengan Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga ayat 39, pada peristiwa Hari Raya Pondok Daun, di mana prosesi puncak acara itu diakhiri dengan pencurahan air ke dalam mezbah, yang mana Yesus bersamaan dengan itu dengan berani memberikan pernyataan sekaligus memanggil orang-orang untuk percaya kepadanya, yang adalah air sumber hidup itu. Undangan yang sama dikatakannya kepada perempuan Samaria
di pinggir sumur Yakub. Seolah-olah saudara-saudaraku, Yesus hendak mengatakan, selama 7 hari yang lalu kamu memperingati dengan penuh sukacita bagaimana Musa telah memukul batu di padang gurun dan air yang memberikan hidup memancar dari batu itu serta memuaskan kehausan orang banyak. Sebenarnya kata Yesus, "Aku inilah batu yang memancarkan air sumber hidup itu." Yesus telah berjanji akan memberikan perhentian kepada orang yang lelah, dan dialah roti hidup bagi orang yang lapar, dan air sumber hidup bagi orang yang haus. Barang siapa percaya kepada Mesias, kepada Yesus, Juru Selamat dunia ini, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Jiwa dan roh orang itu dipuaskan. Dosanya akan diampuni. Dan ia mendapat kehidupan yang kekal. Aliran air hidup akan mengalir daripadanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena perkataan itu, terbukalah bagi manusia seperti kata Kayafas, ia harus dihukum mati. Dan seperti kata Thomas, ya Allah, ya Tuhanku. Saudara-saudaraku, bagaimana aliran air hidup itu dapat mengalir sehingga orang banyak mendapat berkat? Aliran-aliran air hidup itu hanya dapat mengalir melalui karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, seperti bernubuat, mengajar, menyembuhkan, karunia lidah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda bahwa Kristus diam di antara sidang jemaatnya. Pada peristiwa Pentakosta, yang mana Roh Kudus itu dicurahkan ke segenap hati orang percaya, di situ Petrus dan rasul-rasul dan 120 orang pengikut Kristus memberitakan Injil. Lalu 3.000 orang menjadi percaya dan diselamatkan. Saudara-saudaraku, Allah tidak menaruh barang yang kudus dalam bejana yang kotor. Mungkin aliran sungai dapat dihalangi oleh pohon besar yang rebah melintang di sungai itu karena kayu-kayu, rumput, bangkai, atau barang yang kotor terhambat dan berkumpul pada batang pohon itu. Demikian pula lah aliran air hidup dapat dihalangi oleh dosa. Jikalau air hidup akan mengalir menjadi berkat kepada orang lain, dosa harus diakui dan dibuang, agar jangan ada sesuatu pun yang menghalangi aliran air hidup oleh Roh Kudus itu. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.